Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang berbahagia, hari ini kita telah memasuki 2/3 dari bulan Ramadan, dari ke-18 telah ke 2/3. Artinya tinggal sebentar lagi kita akan melewati atau meninggal bulan Ramadan, sekitar 12 hari lagi. Santri-santri yang di Pondok Ngabelan juga beberapa hari lagi sudah akan pulang ya, libur ya? Yakin jadi libur? Belum ada pengumuman kan? Siapa tahu tadi malam diralat itu jadi liburnya, mukim semua. Ada yang mukim? Ada ya? Mukim nggak apa-apa, bareng kelas 6. Tentunya Ramadan di pondok dan di rumah itu rasanya beda ya. Di pondok itu prihatin loh. Atau di rumah lebih prihatin lagi? Hah? Enggak kan? Biasanya enak di rumah. Siapa yang sudah punya janjian buka bersama dengan teman SD? Siapa yang punya janjian buka bersama dengan teman TK? Yang mau buka bersama dengan teman PAUD? Teman posyandu? Ya, buka bersama itu hukumnya wajib. Terangkan, saya pernah ngomongin deh. Buka bersama itu hukumnya wajib. Buka bersama-sama ketika maghrib tiba. Kalau buka bersama-sama sebelum maghrib tiba, namanya mukah berjamaah. Itu nggak boleh. Jadi buka itu harus bersama, bareng-bareng seluruh umat muslim di tempat itu pada waktu maghrib. Karena waktu maghribnya itu beda-beda antara Indonesia Timur, Tengah, Barat, itu beda-beda. Ada di sebuah bagian-bagian belahan bumi yang dimana puasa itu lama, ada yang sebentar. Tapi kalau di Indonesia rata-rata kita sama ya, bukannya imsaknya jam 4:30-an, bukanya jam 6, sekitar itu. Maju mundurnya setengah jam, 1 jam. Tapi kalau di negara-negara yang 4 musim, itu ntar ada perbedaan antara musim panas dan musim dingin. Saya pernah mengalami imsak jam 3, buka jam 8. Tapi juga pernah mengalami imsak jam 5, buka jam 5. Tergantung daerah. Kau kalau belajar geografi ya berarti ya, geografi pemilihan waktu itu. Nah, kalau sudah mau memasuki akhir-akhir bulan puasa itu kita disuruh perbanyak iktikaf. Itu di situ ada tuh nawaitu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Berdiam diri di masjid, berpikir, bermuhasabah diri, bertaubat dan lain sebagainya. Juga perbanyak amalan-amalan untuk, karena ada kita bisa ketemu Lailatul Qadar kan itu kalau pas sholat berapa 1000 tahun banyak sekali itu. Jadi berapa melewati segala umurmu lah kalau kita dapat Lailatul Qadar itu. Baik, kita teruskan. Saya itu sampai apa ya? Oh, puasa yang itu ya, umum khusus itu ya. Nah, dalam puasa yang paling khusus, puasa paling istimewa yaitu khususul khusus, itu di situ kita banyak yang ditahan itu bukan hawa nafsu makan minum, tapi adalah hati, untuk tidak iri, tidak dengki, tidak riak, takabur dan lain-lain. Kenapa penting? Ini ada sebuah cerita di Quran, cerita yang kita tahu semua itu, tentang iblis dan Nabi Adam.
Nabi Adam itu puasa pertama ya, kemarin diterangkan juga itu. Yang pertama puasa Nabi Adam menahan untuk tidak boleh memakan buah apa? Kuldi. Tapi digoda oleh iblis, lalu dimakannya. Lalu dimarahi oleh Allah, diusir dari mana? Surga. Cuma ada perbedaan yang mendasar antara Nabi Adam dan iblis. Iblis itu dosa terbesarnya bukan yang ngojo-ojoin Nabi Adam sebenarnya itu. Karena dia sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sombong dan menyombongkan diri. Disuruh sujud, nggak mau kan itu. Saya dari api, dia dari tanah, saya nggak mau sujud. Iblis itu sombong. Dan bedanya Nabi Adam dan iblis, sama-sama melanggar perintah Allah, diusir dari surga. Tapi bedanya iblis itu diusir dengan dilaknat, diusir. Kalau Nabi Adam itu diberitahu pengetahuan nama-nama, asma'akuluhum itu loh, asma'akuluhum itu. Semua nama-nama. Atau mungkin tafsirnya banyak yang ditemukan adalah apa? Diberikan ilmu. Ya kamu itu sekolah di Pabelan, sekolah dari SD sampai kuliah kan sebenarnya belajar istilah-istilah nama-nama. Supaya tahu istilah-istilah, supaya tahu nama-nama. Kita belajar, kalau dalam bahasa kita belajar apa itu fi'il, amr dan lain-lain sebagainya. Dalam biologi kita tahu tumbuhan dikotil, monokotil. Dalam IPS kita tahu apa? Peta dunia, tahu sistem pemerintahan dunia, itu kan nama-nama itu, definisi-definisi. Artinya Nabi Adam itu diberi ilmu pengetahuan, bedanya itu. Sehingga Nabi Adam bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itu bedanya antara iblis dan Nabi Adam ketika diusir. Bedanya diberi ilmu pengetahuan itu bisa membedakan kita, yang merubah kita. Jadi bayangkan kalau kalian ini mondok, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun dari tahassus, ada yang 6 tahun. Itu selama waktu itu kalian belajar man kharaja fi talabil ilmi kan, sebab fahuwa fisabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu dan dia di jalan, maka dia di jalan Allah hingga dia kembali. Itu hebatnya santri-santri itu seperti itu tuh. Merantau tidak di rumah, mandiri, menahan dari rasa manja. Yang di rumah mungkin makan disediain, ada terus, enak terus, ya kan? Tidurnya empuk, nggak rebutan kasur, mandinya, kamar mandinya keren, di tingkat mungkin kamar mandinya ada kamar di tingkat, atau mungkin keramiknya dari marmer. Nah, selama mondok di Pabelan itu kalian berpuasa, menahan diri dari ananiyah, sifat-sifat ananiyah, sifat-sifat keegoisan diri, supaya mendapat berikhtiar, berprihatin, mendapat pengalaman, sehingga punya pengalaman dan nanti pas hidup itu ya bisa hidup beneran, nggak mbok-mboken. Tahu mbok-mboken nggak? Sidik-sidik kandaan ngombokin biasanya. Nah, apalagi yang dari jauh, kadang-kadang liburan yang temennya pulang dia nggak pulang, itu menahan bukan? Berpuasa itu kangen sama orang tuanya, tapi menahan diri untuk tidak pulang. Kangen sama teman-temannya, ada yang LDR-an, long distance relationship ya katanya. Ada yang meninggalkan boneka kesayangannya, mbak-mbak itu punya boneka kesayangan. Nah itu ditahan kalian belajar ditempa di sini, belajar ilmu, bahkan prihatin. Itu menjadi kalian tahan banting. Saya kalah sama kalian, mas. Kalau kalian itu kan dari SMP ya, ada dari SMP mondoknya, ada dari kelas SD kan, terus 6 tahun, siapa yang udah kelas 6, kelas 6 mana? Nah, udah ketemu di kelas 2 nya, sedikit kelas 6 nya, mana teman-temanmu? Rajin itu terus, ada semua nggak? Oh nggak ada, yang masih tidur siapa? Tuh ada yang nyari, dibangunin sana, suruh buat kuliah subuh. Siapa? 2 orang. Kelas 6 beli contoh nggak baik. 6 tahun
menahan diri untuk bersenang-senang, bertirakat, berikhtiar, belajar sederhana. Saya umur kalian belum mondok, dan mondoknya masih di rumah sini kok. Pernah mondok lama di luar setahun 2 tahun kok, enggak lama. Hebat kalian. Nanti pulang udah keren. Kalau yang tidak, enggak gembeng, enggak bohong-bohongan. Kita bisa lihat juga kenapa kok menahan diri dijauhkan itu tuh tradisi hijrah itu. Sekarang kamu sering dengar kan hijrah fest, hijrah festival, orang hijrah. Tradisi hijrah ke tempat lain, kalau bukan hijrah masalah ini tapi hijrah ke tempat lain itu dilakukan sejak zaman dulu, Mas. Nabi Muhammad dari kecil pas Yusuf ditaruh di dititipkan ke jauh kan, kecil ikut kemana-mana, itu menempa kalian. Nanti coba kalau kabarnya pas pulang nanti di rumah ketemu teman-temanmu yang nggak mondok, pasti beda mentalnya, nggak cengeng kalian. Nah itu menahan itu juga puasa itu juga termasuk apa? Puasa menahan diri untuk seenaknya sendiri. Di pondok diajarin disiplin, bangun dioprak-oprak, makan ngantri, mandi ngantri, sajil terus. Itu membuat kalian terbiasa ini udah nggak berat lagi. Atau nanti pas kalian kuliah mungkin atau kerja ngekos di Jogja, di Jakarta, itu jadi biasa aja. Teman-temanmu yang nggak pernah mondok itu wah ya karena nggak pernah puasa jauh dari orang tua itu. Nah karena menahan sesuatu itu secara alamiah pun itu akan menghasilkan power, menghasilkan kekuatan yang lebih besar daripada yang tidak ditahan. Misalnya, siapa yang pas kecil suka main karet gelang? Kalau cowok main karet gelang nggak? Karet itu kalau kamu tarik makin kenceng, kan ditahan namanya, dipuasakan dari kebebasannya. Makin tarik kenceng, lepas makin jauh jaraknya, ya nggak? Kalau anak cowok mungkin main mobil-mobilan itu, mobil-mobilan ditarik ke belakang, makin kenceng, dilepasnya makin, nah itu ditahan tuh, menahan pernya. Air juga gitu, kalau air kulah itu habis, biar penuh, tutup dulu kan, udah ngumpul buka, mancurnya lebih jauh. Nah seperti itu, puasa itu juga menahan kita, menahan dulu ego kita, menahan rasa lapar, menahan kemarahan, supaya bisa direndam menjadi energi yang positif. Dengan apa? Dengan banyak hal. Karena pahala di bulan puasa itu dilipat gandakan. Nah, kita masuk ke seterusnya. Berpuasa itu ada hikmahnya. Puasa mengandung nilai-nilai dan hikmah yang sangat luhur bagi hidup dan kehidupan manusia. Seperti dalam sebuah hadis, ini betapa spesialnya puasa dulu ya. Allah ada sebuah dalam hadis qudsi, keterangan Abu Hurairah, firman Allah Ta'ala, kullu amal ibni adama lahu ila sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun. Yang artinya semua amal perbuatan anak Adam itu untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku, untuk Allah ya, dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Dan puasa itu adalah perisai. Tahu perisai apa? Tameng, armor. Ada juga tentang keistimewaan puasa ini. Seorang sahabat Nabi SAW bernama Abu Umamah bercerita, suatu ketika aku datang kepada Rasulullah dan kepadanya aku berkata, murni bi'amalin yudkhilnil jannah. Qala alaika bisawmi fa innahu la idlalah. Thumma ataituhu thaniyata faqala alaika bisyam. Yang artinya
perintahkanlah kepadaku mengerjakan sesuatu amal yang dapat memasukkanku dalam surga. Beliau bersabda, beliau siapa? Nabi Muhammad SAW, berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian aku mendatangi beliau lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi tetap menasihatiku, hendaklah engkau berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Begitu istimewanya pahala puasa ini, sehingga Allah bilang puasa itu untukku. Kenapa? Coba, kalau kita rajin jamaah, itu masih bisa jadi kita riak, mas. Sering jamaah biar dianggap alim. Ada enggak? Ada, mungkin kita sendiri, mungkin saya, mungkin kamu, bisa jadi. Biar kalau yang cowok sering adzan, sering jamaah, biar dilihat yang mbak-mbak. Bisa jadi. Enggak tahu isi hati orang, kita enggak tahu. Kalau jamaah, kalau bersedekah, apa namanya, infak atau beramal, bisa jadi hanya karena kita pengen dianggap orang kaya. Wah, si A ini kalau sedekah ke masjid jutaan, tapi di video, di upload, dibagikan, ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang, tidak apa-apa. Niat itu di hati ya, inama itu di hati ya. Tapi saya mau ini bahwa atau yang Yosua Kori melengking pamer suaranya bagus, bisa jadi. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu bisa jadi tercampur rasa ria, rasa pembanggakan diri seperti iblis tadi, rasa pengen diakui, validasi diri dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa itu nggak ada yang bisa ngukur, yang tahu laparnya hausnya cuma kamu. Kalau kamu makan mokel ya, puasa-puasa ngumpet di pojokan Nusa Damai, makan arem-arem, makan pisang, terus dilap keluar. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Puasa-puasa kabur bentar, kemundilan, beli tongseng. Ya kalau mokel tuh ya, kalau mukah tuh ya tongseng, jangan mukah kok angkringan, mukah kok ngirit, udah dosa ngenes sakit. Ayo toh, dosa kok ngenes. Ayo kalau nah mukah ya, mukah dimunculkan pulang. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kecuali kamu mukah makan durian atau makan pete, ketahuan itu. Karena hos-hosnya lain, berbau yang lain. Makanya Allah bilang bahwa semua amal anak Adam itu untuknya sendiri, kecuali puasa itu untukku, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku memberikan balasan kepadanya. Dan puasa itu adalah perisai. Kalau kamu main game lagi, ketahuan semua main nge-game, nggak apa-apa, game nggak apa-apa. Itu kan kalau armornya pasti cari yang paling hebat kan. Kalau game-game yang tembak-tembakan, yang armor apa namanya itu, body flag itu apa, face-nya pasti yang level 4 kan. Lah puasa tuh face level 3 juta belas itu, udah level paling tinggi nih, level swidak rolas 60-12. Puasa itu perisai, menahan manusia dari banyak hal. Bahkan seorang pemuda yang sudah waktunya nikah tapi belum mau menikah itu untuk menjaga ininya disuruh berpuasa. Selain ghudul basor yang jaga pandangan nggak jelalatan, kalau ada lawan jenis yang cowok mentelengi terus, yang cewek juga, nah itu disuruh berpuasa selain ghudul basor, menahan. Puasa itu bisa menjadikan orang sangat hebat. Allah yang bilang. Balasannya pasti hebat, kalau itu khusus sekalian pasti balasannya juga lebih hebat. Nah, juga dikuatkan dengan hadis yang tadi, yang satunya lagi, bahwa amalan untuk masuk surga itu Nabi bicara pada puasa, dua kali kita bilang puasa. Dari situ kita bisa tahu puasa ini adalah sebuah yang very istimewa, sangat luar biasa.
sesuatu yang luar biasa itu pasti ada hikmah-hikmahnya. Ada hal-hal yang kita bisa ambil nilainya dari situ. Sesuatu yang lebih berharga itu akan lebih mengenal. Kalau yang murahan akan lebih terlupa. Kalau ada, maaf, mbak-mbak mengobrol aurat, orang udah harus ketok kabeh kok harus apal. Tapi kalau kerudungan seperti Santi Pagana, kerudungan rapi-rapi, samai ya, nggak kelihatan rambutnya. Kadang pakai apa namanya? Cupit apa? Oh, ciput. Yang mas-mas juga pakai bajunya rapi-rapi. Itu kan orang, wah, santri Pagana ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Tapi coba kalau diumbar di mana-mana. Orang yang pamer di media sosial, pamer badan, pamer kecantikan. Paling kalau ada udah gak penasaran, pernah tak download, udah punya fotonya, gak pernah lagi. Sesuatu yang istimewa pasti punya nilai yang lebih istimewa. Apa aja nilai-nilai itu? Apa aja hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa itu? Salah satunya, puasa melatih manusia memiliki jiwa, watak, dan akhlak mulia. Karena ketika berpuasa bukan saja menjauhi makan dan minum, tapi juga menjauhi segala yang keji, maksiat, dan dosa. Kamu kalau puasa, nahan lapar, nahan dahaga, masa mau maksiat, nggak sayang boh, hilang pahalanya? Sayang nggak? Puasa tapi gelut, puasa tapi riba, puasa tapi mitnah, puasa tapi bohong. Tidak mau kan? Kita akan menjaga diri, menjadi tameng untuk melakukan hal buruk tadi. Lalu yang kedua, puasa mendidik manusia mempunyai kepribadian yang luhur, umpamanya amanah, jujur, dapat dipercaya. Karena puasa artinya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, sehingga tidak sebutir nasi ataupun seteguk air yang secara sengaja masuk ke dalam kerongkongan kita. Walaupun saat lapar, walaupun bisa ngumpet, kita tetap bertahan tidak melakukannya. Itu kejujuran. Yang biasa jujur di bulan Ramadan dibawa sampai nanti setelah Ramadan. Yang biasa nyontek, jangan nyontek, dihafalin. Yang biasa bohong ke orang tua, minta kiriman, bilang mau buat bayar taekwondo, tapi buat beli rokok. Itu bohongi itu. Coba kamu orang tua ngomong, Pak, untuk duit gitu rokok kan nggak dikasih, ya kan? Berarti kalau yang rokok pasti bohong. Nah, minim-minimnya pasti ngakunya buat beli makanan. Yang ketiga, puasa mendidik manusia mengekang dan mengendalikan hawa nafsunya. Jelas ya? Selama kita beribadah puasa, kita berusaha tidak mengumbar hawa nafsu. Jadi menahan dalam Islam, berpuasa dalam Islam itu bukan berarti menghilangkan hak-hak jasmani kita. Berbuka itu wajib, tidak boleh puasa terus-menerus. Ada waktu-waktunya. Mungkin ada adat lain bersemedi, nggak makan, nggak minum. Ada yang macam-macam lah caranya. Tapi Islam tidak, hanya menahan saja dengan waktu-waktu tertentu. Puasa juga melatih manusia untuk berjiwa sabar. Sabar nunggu adzan maghrib. Wah, sudah jam 4 habis asar, nunggu maghrib, ngiter-ngiter desa, ngiter-ngiter pondok, belum maghrib. 1 detik terasa seperti 1 jam. Kelit banget di sini, ngelak banget. Tapi tetap harus sabar. Terus ada juga dalam kehidupan sosial kita jadi mengerti orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang tidak bisa makan itu kita tahu rasanya. Oh ya Allah, gini tuh rasanya lapar. Oh ya Allah, gini tuh rasanya nggak punya makanan itu, haus. Jadi rasa simpati dan empati kita terhadap fakir, miskin dan duafa makin
tinggi, sehingga nanti kita tidak medit itu apa? Pelit, tidak bakhil ketika harus berbagi kepada saudara atau tetangga kita yang kurang mampu. Puasa juga menanamkan benih rasa cinta dan kasih sayang terhadap kaum yang kurang mampu, agar kaum yang lebih mampu mengeluarkan sebagian uangnya untuk ditasarufkan atau diberikan kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu. Itu namanya zakat ya. Misalnya zakat fitrah di ujung Ramadan. Dengan begitu tadi ya, kita udah tahu nih puasa menahan diri, tahu rasanya lapar seperti apa. Masa tega kamu melihat tetanggamu nggak bisa makan? Tega nggak? Tega. Tega Pak, saya kejem. Gitu. Melihat tetangga kurus kering, senang. Dan juga bisa melatih manusia untuk mengendalikan sifat-sifat hewaniahnya. Kamu tahu babi? Tahu babi nggak? Babi itu hewan, ada yang hitam, ada yang pink, bentuk hidungnya gitu. Apa? Itu haram nggak? Haram ya. Babi itu naluri hewaniahnya tidak bisa diatur, nggak bisa puasa babi itu. Babi itu makan semua dimakan. Kalau makanannya habis, kotorannya dimakan. Bayangkan. Itu nafsu, hanya memenuhi perut terus. Nah, hal seperti itu tidak baik, mengumbar hawa nafsu namanya. Ketika kita melakukan puasa, kita bisa mengendalikan hal-hal hewaniah tersebut. Karena manusia itu berbedanya dengan hewan hanya dengan akal. Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu hewan yang berakal. Kalau kamu tidak berakal, berarti kamu sama dengan hewan. Nah, kalau kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, makan harus sederhana aja. Sebenarnya ada yang udah mukah belum? Ada udah, kecuali yang berhalangan ya, yang perempuan. Yang laki-laki ada yang kena sakit atau apa, ada nggak? Ada yang sengaja mukah nggak? Mokel? Nggak ada yang ketahuan ya? Ya kalau santri pastinya nggak ada semua lah. Selanjutnya, puasa memberikan kepada manusia kesehatan lahir dan batin, jasmaniah dan rohaniah, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Diberikannya kepada kita kesehatan badan, jasmani, rohani, jiwa dan perasaan yang sehat. Dalam segi inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Nah, udah ada yang merasakan belum? Badan lebih enak, enteng, turun berat badannya, ada nggak? Tapi biasanya turun itu di awal-awal. Kalau sudah ke berapa ini? 18 ke 20 ini sudah nafsu makan udah tambah. Malah tambah berat karena bukanya makan manis banyak, sahurnya juga makan banyak. Nah, dari hikmah-hikmah puasa tadi hampir semua itu lebih merupakan kelebihan atau karunia untuk tubuh dan badan kita sendiri ya, Mas Bayu. Kesehatan tuh kalau kamu puasa yang dapat kamu atau orang lain? Kamu atau orang lain? Hah? Kamu atau orang lain? Kalau kamu puasa, orang lain yang sehat? Atau kamu puasa, kamu yang sehat? Oh, jangan ngobrol sendiri, dijawab, ditanyain kok. Nanti ngobrolnya. Kalau puasa itu, kamu kan menahan puasa nih, yang didapatkan kesehatannya itu untuk orang lain atau untuk kamu? Ada yang sakit karena puasa? Ada yang pingsan? Ada? Ya gak apa-apa kalau kekurangan darah. Ada yang mati karena puasa?
Ada yang mati hadir? Enggak lah, masih hidup semua. Jadi insya Allah paling tidak ini kita berlatih selama bulan Ramadan, melatih dengan bonus flash sale, diskon besar-besaran pahala. Pahala 1 dilipat gandakan, amalan 1 dilipat gandakan, bonusnya banyak. Nanti setelah Ramadan selesai, kita Idul Fitri di kebiasaan-kebiasaan yang baik harus dilestarikan, harus dilanjutkan. Ada yang suka nyawal nggak? Puasa nyawal, keren itu kalau kuat. Ya kan? Ujung-ujung ke rumah-rumah saudara tapi puasa, nggak ngicipi ketupat sayurnya. Keren kan itu? Kalau Senin Kemis banyak ya. Hasbi rajin ya, hasbi ya. Senin Kemis terus hasbi. Nah, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah sampai nanti Lebaran. Jadi kan itu kalau ujung berkunjung itu, kalau ke silaturahim kita kan ada taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyam, itu kan puasaku diterima, puasamu diterima, kita jadi minal aidin wal faidin. Yang menang itu yang puasanya diterima. Kalau puasanya nggak diterima, roaming, pending, itu ya nggak menang. Semoga nanti kita diterima semua amal puasanya, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak syukron ya Ustadz?